Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, inilah Chatterbox Extra atau Chatterbox in depth ya. Yang sebenarnya ini lebih arahnya ke keluh kesah ya. Dan mohon maaf kalau pembahasan selama beberapa menit ke depan ini memang rawan subjektif gitu lah. Saya katakan rawan subjektif karena memang ini adalah sudut pandang pribadi saya yang saya kemukakan di sini gitu loh. Jadi kalau ada komplain kok narasinya tidak objektif, narasinya bias, narasinya menyerang, ad hominem, strawman apa segala macam, ya saya mohon maaf gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Setelah berbicara panjang, berchat panjang dengan ChatGPT ya tentang ini, sebenarnya hal yang menurut saya ini menjengkelkan gitu loh. Ada orang gitu ya, ada orang yang ketika kebetulan kami di rumah punya TV berbayar ya. Ya, kita pakai First Media yang sekarang sudah jadi XL1 karena memang First Media sendiri diakuisisi oleh XL Axiata dan menjadi XL1 namanya. Kita punya TV berbayar, TV kabel, yang alhamdulillah kita punya akses ke saluran TV Al-Quranul Karim punya Saudi, punya pemerintah Saudi, yang tayangannya itu 24 jam isinya tilawatil Quran, qiraatil Quran, dan gambarnya itu 24 jam siaran langsung dari Masjidil Haram, termasuk sholat 5 waktunya, sholat tarawihnya, sholat witirnya kalau bulan Ramadan, sholat tahajudnya itu disiarin langsung juga. Dan kita juga punya akses ke TV Sunnah Nabawiyah yang kontennya sama, cuma bedanya hadis ya. Dia lebih ke arah hadis, kepada syarah kitab-kitab tertentu. Contoh kitab Bulughul Maram ya, yang saya biasa tonton setiap sahur ya. Itu sama, 24 jam dia siaran langsung dari Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Ya, gambarnya ya orang beraktivitas, datang pergi ke Masjid Nabawi, termasuk sholat 5 waktunya, sholat tarawih, witir, Ramadan, tahajud Ramadannya. Kalau di Masjidil Haram kan gambarnya orang yang keliling Ka'bah, muterin Ka'bah, tawaf gitu kan, kelilingin Bukit Sofa, Marwah, sa'i gitu kan, maupun bagian luar dari Masjidil Haram. Maka ya ada orang yang nggak suka gitu loh. Ada orang yang nggak suka dan meminta kalau saya lagi puterin itu minta diganti dengan siaran yang lain. Nah, setelah berdiskusi, berchat yang panjang dengan ChatGPT ya tentang apa sih penyebabnya itu. Nah, sekarang dari semua percakapan saya itu saya akan kerucutkan kepada satu narasi besar. Satu narasi besar yang mohon maaf kalau ini memang rawan subjektif gitu loh. Dan maaf kalau akan ada ad hominem, akan ada strawman falasi, akan ada segala macam gitu ya. Karena memang ini murni pribadi saya. Dan orang yang saya maksud itu adalah ayah tiri saya atau ayah sambung saya. Karena udah 3 kali kejadian loh, tiap sore saya menjelang buka puasa kan saya suka setel tuh TV Al-Quran Karim, TV Mekah gitu kan, lihat Masjidil Haram sambil baca Quran. Tapi selalu pengen minta diganti oleh ayah tiri saya atau ayah sambung saya dengan TV berita, dengan siaran berita. Saya bilang ada apa gitu loh. Kok nggak begitu suka dengan Al-Quran gitu. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Jangan kejang-kejang, jangan juga merasa epilepsi ya. Kalau memang pandangan pribadi saya ini memang ya berpotensi, mohon maaf, nomor 1 menyakitkan hati, yang kedua berpotensi nyelkit,
yang ketiga berpotensi menggelitik, yang keempat berpotensi menabok, yang kelima berpotensi membacok, yang keenam berpotensi menampar, dan yang ketujuh berpotensi mengguncang. Ya. Jadi harap persiapkan, kalau perlu obat-obatan ya siapkan obat-obatannya. Kalau perlu pegangan ya cari tempat untuk berpegang ya, agar jangan sampai nanti tergoncang ya. Sebab kalau sudah tergoncang ya itu bukan tanggung jawab saya ya. Bila ketergoncangan atau sakit hati lebih lanjut ya silakan hubungi psikolog ya. Itu disclaimer dulu ya. Jadi begini ya, ini kita berada di fenomena di mana orang itu cenderung lebih sekuler sih. Orang lebih merasa kayak agama itu, ibadah itu ranahnya privat, ranahnya pribadi, gak perlu diekspos, gak perlu diperlihatkan, gak perlu ditontonkan gitu loh. Sama halnya ketika mama saya tadi, ketika saya putar TVRI lagu Indonesia Raya jam 6 petang sebelum ceramah Ramadan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, yang saya tonton setiap sore belakangan ini. Beliau Sekum, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ya. Dibilangnya apa coba? Saya kekanak-kanakan banget gitu kan. Padahal saya udah mencoba memberi penjelasan kepada mama saya bahwa TVRI memutar lagu Indonesia Raya 2 kali sehari, tiap jam 6 pagi dan jam 6 sore, karena memang kedudukan TVRI itu sebagai lembaga negara, sebagai lembaga penyiaran publik. Lebih tepatnya kalau menurut perundang-undangan adalah lembaga non-struktural. Ya, TVRI itu lembaga negara, institusi negara. Jadi mau tidak mau ya adalah sebuah kewajiban untuk memutar lagu Indonesia Raya, meskipun hanya diwajibkannya 1 kali aja jam 6 pagi. Ya kan? Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi kan TVRI diputar lagi jam 6 sore waktu Indonesia Barat, lagu Indonesia Raya itu. Ya karena apa ya? Secara yuridis ya, TVRI itu kedudukannya adalah lembaga milik negara, cuy. Sehingga mau tidak mau TVRI harus comply dengan aturan dari pemerintah. Saya bilang ke mama saya kan, ya TVRI itu kan bukan TV-nya TV milik abang. Kalau TV, saya kan di rumah dipanggil abang tuh. Kalau TV milik abang, masa ngomong ke mama saya, ya bebas-bebas aja gitu loh. Mau gak perlu putar lagu Indonesia Raya jam 6 sore kayak TV lain gitu loh. Jadi yang disalahkan bukan sayanya, yang disalahkan apa? TVRI-nya. Kenapa TVRI-nya sebelum ngaji, sebelum ceramah Ramadan putar lagu Indonesia Raya dulu? Kenapa nggak cukup sekali aja jam 6 pagi aja putar lagu Indonesia Raya itu? Nah, siapa yang harus dicecer? Ya direktur utamanya TVRI, Pak Iman Brotoseno, sama direktur program dan beritanya atau direktur konten dari TVRI-nya itu yang harus dicecar. Kenapa harus putar dulu lagu Indonesia Raya baru ceramah Ramadan? Gitu. Ya kan? Jadi mohon maaf gitu ya, tuh kan udah kejang-kejang kan. Iya, makanya saya bilang kasih disclaimer dulu. Kalau kejang-kejang berlanjut ya silakan hubungi dokter. Makanya kayak saya bilang kan, sebelum saya mulai ya persiapkan dulu ya, jangan sampai kejang-kejang gitu loh. Nah memang omongan saya ini berpotensi nyelekit, berpotensi bikin orang jadi tergoncang. Ya, tadi mama saya terguncang tuh, sampai nyuruh saya berhenti bikin kayak ginian. Ya, itu kan udah tanda-tanda terguncang itu. Bukan masalah timingnya udah malam apa bagaimana lah. Ini ruang demokrasi, ruang kebebasan saya buat berbicara loh.
ya kan? Nah, jadi gitu ya. Nah, udah tergoncang tuh, makanya omongan saya ini memang berpotensi menggoncang, memang. Makanya pegangan. Kalau ketergoncangan berlanjut, silakan hubungi dokter. Ya. Atau silakan hubungi pihak rumah sakit jiwa. Kali aja mungkin ada yang bermasalah. Jadi gitu, ya. Ya, yang harus disalahkan ya bukan saya. Karena saya memang nunggu ceramah dari Profesor Abdul Mukti. Menarik itu. Tiap sore itu saya tonton. Tapi TVRI-nya memutar lagu Indonesia Raya dulu. Ya karena memang TVRI itu lembaga negara, terikat dengan aturan dari lembaga negara, aturan sebagai lembaga negara, dan TVRI juga punya peraturan pemerintah, punya PP sebagai dasar hukumnya, selain bersandar pada undang-undang penyiaran, ya kan? Jadi gitu, kedudukan TVRI sebagai TV milik negara inilah yang membuat kenapa lagu Indonesia Raya di TVRI itu diputar 2 kali. Nah, kalau orang nggak suka lagu Indonesia Raya tuh dipertanyakan itu di mana nasionalismenya, di mana patriotismenya, di mana keindonesiaannya, ya kan? Itu pun juga setiap jam 10 pagi. Ya, ini ada aturan baru sih. Di beberapa tempat umum setiap jam 10 pagi ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Kita diharapkan berdiri bersikap sempurna ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di tempat umum. Lah ini enggak. Masih banyak yang tidak sikap sempurna ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Bahkan ketika tadi saya setel TVRI putar lagu Indonesia Raya, nggak ada tuh sikap sempurna. Ya karena memang dirasa kayak gini ya teman-teman ya. Ini masuk ke inti pembahasan. Ya, orang berpikir kayak yang begitu-gitu tuh biasa aja. Kecenderungan orang sekarang adalah memiliki pandangan yang netral dalam tanda kutip dalam hal apapun. Ya tadi saya bilang, kalau masalah agama kan ranah privat, ranah ini nggak perlu dieksposur berlebihan apalagi kalau masalah nasionalisme, masalah keindonesiaan kita, kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia gitu loh. Kebanggaan kita kan lagu Indonesia Raya yang diputar nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan kalau dalam konteks TVRI 3 kali sehari, 6 pagi, 10 pagi, 6 petang waktu Indonesia Barat. Kayaknya nggak perlu deh begitu-gitu, nggak perlu deh harus kayak gitu segala gitu loh. Yang penting nasionalisme itu kan dari hati. Yang penting kita menghargai apa yang ada di Indonesia dan sebagainya gitu kan. Sekarang ini orang cenderung memiliki pandangan yang netral terhadap apapun gitu loh. Jadi nggak ada perasaan tertentu gitu loh. Tidak salah gitu loh. Tidak salah untuk berpandangan netral seperti itu, tapi tidak juga saya benarkan. Kenapa? Karena di satu sisi kalau kita menyikapi semua sesuatu dengan biasa-biasa saja, ya gimana ya? Saya nganggapnya ada kelainan gitu loh. Kayak orang ini punya pandangan netral terhadap apapun, sehingga orang yang dia tuh punya excitement, punya ketertarikan, atau punya kebahagiaan, atau dia punya ekspresi bahagia, atau dia punya ekspresi tertentu itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, overreact, lebay gitu loh.
Orang yang ekspresionis itu tuh dianggap lebay, gitu loh, ya kan? Contoh begini, contoh ya. Ketika kita menonjolkan identitas keislaman kita, ketika kita mengeksposur identitas keislaman kita, rawan sekali kita dicap sebagai Islam radikal, Islam fanatik, Islam garis keras gitu kan, atau Islam yang kaku ya. Kamu hilang sudah ini reputasi Islam itu gara-gara perilaku orang yang bergaris keras itu. Saya bilang, yang mana yang Islam garis keras itu? Yang mana yang Islam fundamental itu? Yang mana yang Islam yang tidak plural, tidak bineka tunggal ika itu? Lucu loh. Nah, orang ketika sudah seperti itu pasti akan dicap yang macam-macam, karena orang tersebut mungkin punya trauma ya di masa lalu ya, karena mungkin dididik untuk mengenal Islam itu terlalu keras mungkin oleh orang tuanya, jadi mungkin ada terbeban luka lama, trauma di masa lalu, atau mungkin dia punya guru, dia punya pemuka agama Islam yang dia jadikan guru gitu ya, dan mungkin didikannya dalam untuk mengenal agama Islam, mengenal Quran, mengenal hadis, mengenal kitab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dianggap terlalu keras gitu ya, jadinya nggak ngena gitu. Dia akibatnya hanya membawa luka, terbawa sampai tua, hingga akhirnya dia merasa nggak nyaman ketika tayangan yang saya sering tonton itu Al-Quranul Karim dan As-Sunnatun Nabawiyah itu disetel. Ini mungkin terjadi pada ayah tiri saya atau ayah sambung saya tiap sore tuh. Tiap saya lagi nonton TV Quranul Karim Mekah atau TV Sunnah Nabawiyah Madinah yang menjelang zuhur itu waktu Saudi, selalu minta ganti dengan berita. Mungkin itu kali yang beliau alami. Ada trauma di masa lalu. Ya mungkin beliau dididik suruh ngaji, suruh belajar agama Islam, suruh belajar Quran itu terlalu keras sama bapaknya, sama orang tuanya dulu. Entahlah, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu jejak masa lalu beliau, tapi mungkin ada arah ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jadi tidak terlalu suka dengar ceramah agama, tidak terlalu suka dengar ayat Al-Quran. Yang saya kasihan, beliau ini sudah mau UTW 60 tahun, udah mau pensiun ya kan, tapi baca Quran masih terbata-bata gitu ya, dan tidak ada keinginan untuk belajar memperbaiki bacaan Qurannya. Saya kasihan loh sama beliau. Baca Quran aja masih terbata. Sejak saya pertama kenal dengan ayah tiri saya, sambung saya ini ya, udah 20 tahun lebih lah, 20 tahun lebih ya. Saya kasihan itu apa? Dari sejak pertama saya kenal, dari sejak pertama nikah dengan mama saya, baca Qurannya masih terbata-bata cuy. Saya kasihan loh. Apa nggak ada niat, apa nggak ada kesadaran gitu ya buat membenarkan gitu loh. Saya ingatkan ya, ini juga buat teman-teman semua ya. Baca Quran itu, sekalipun ada transliterasi Latinnya, jangan dibaca Latinnya. Ya, baca Arabnya, original teksnya. Saya berkali-kali mengingatkan, baca Al-Quran itu berbeda dengan kita membaca buku. Membaca Al-Quran itu berbeda dengan kita baca koran. Baca Al-Quran berbeda dengan kita membaca komik. Ya, membaca Al-Quran tentu berbeda kalau dengan kita men-scroll media sosial, atau men-scroll artikel berita, atau men-scroll Wikipedia di handphone atau di tablet kita. Membaca Al-Quran bukan seperti itu. Yang dibaca di dalam Al-Quran itu adalah original text ya,
yang berbahasa Arab, dan Al-Quran itu juga punya tata tertib, punya tata krama. Tata krama yang dipakai ketika kita membacanya. Apa itu? Tajwid. Al-Quran itu punya tata krama ketika kita membacanya, yaitu apa? Tajwid. At-tajwidu fi qiraatil Quran. Membaca Al-Quran gak pakai tajwid itu ibarat makan pempek Palembang gak pakai cuko. Makan pempek Palembang gak pakai cuko rasanya gak lemak ya, menurutku pribadi ya. Habis makan pempek Palembang cukonya masih banyak, tinggal dihirup ke, nah lemak lah itu. Nah, kayak gitu loh ya. Baca Quran gak pakai tajwid itu rasanya tuh hambar, enggak? Hambar. Ya, Al-Quran itu ada tata keramanya. Hambar rasanya kalau baca Quran itu nggak pakai tajwid, ya. Makanya bulan Ramadan ini ya belajar dong Al-Quran, belajar tajwid. Kalau mau saya ajar, Insya Allah gitu ya, semampu saya kalau saya masih mampu. Ya, belajar baca Al-Quran tuh pakai tajwid. Nggak bisa main baca Latinnya sajalah, nggak usah baca Arabnya, ribet, apa pusing, apa bikin stres. Ya, situnya nggak biasa belajar kok. Padahal maaf lahir batin ya, kita patut berbangga punya satu ulama besar yang melahirkan metode pembelajaran Al-Quran yang diakui secara internasional. Iqra yang kita pegang itu yang menciptakan tuh orang Indonesia, bukan orang Arab, orang Indonesia itu. Metode Iqra baca Quran itu huruf per huruf, latihan huruf per huruf, ya. Itu yang mencetuskan itu orang Indonesia. Iya. Dan itu diakui secara global. Itu. Nah, kenapa kok orang tidak punya pandangan ke sana? Kembali lagi, orang memandang kayak yang begitu-gitu tuh gak penting. Yang begitu-gitu tuh bukan prioritas. Ya. Ngaji agama Islam bukan prioritas saya, ya, dalam individu orang. Karena orang punya prioritas lain. Ya mohon maaf, prioritas duniawi yang melahirkan apa? Gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistis. Akibatnya orang apa? Tersandra oleh dunia. Kita sholat menghadap Allah masih dalam keadaan tersandra oleh dunia. Gimana itu? Lalu jadinya karena berkat pandangan yang netral dan orang memandang kayak yang namanya agama ibadah tuh ya urusan pribadilah. Yang namanya orang baca Quran tuh bukan ditampilkan di TV kayak gitu, bukan disiarkan lewat TV kayak gitu, tapi di masjid aja orang baca Quran tuh. Nggak perlulah sampai harus ditayangkan di TV, disiarin ke rumah-rumah umat Islam apa segala macam, yang kayak gitu. Ini ada lagi yang lucu ya, ketika saya dengar ceramah Muhammad, yang penting tuh bukan banyak dengar ceramahnya, yang penting tuh implementasinya. Itu ayah tiri saya, ayah sambung saya ngomong kayak gitu. Saya bilang dalam hati, ini orang gedabrus ya, nauzubillah gitu loh. Benar, saya bilang gedabrus ya, nauzubillah itu. Beberapa tahun yang lalu itu saya tahu statement itu. Kenapa saya bilang gedabrus ya?
kita mengamalkan agama Islam kalau nggak ada ilmunya, nggak ada pondasinya, jadinya apa? Ngasal. Makanya saya paling benci kali dengan kaum abangan itu. Kaum abangan tuh ya udah pandangannya rada nyeleneh ya, nafsirin Islam tuh ngasal gitu loh. Ayah tiri saya, ayah samu saya kebetulan termasuk dalam kaum abangan ya, kaum abangan. Dan kaum abangan Islam abangan di Indonesia ini jumlahnya mungkin membentuk mayoritas ya di antara umat Islam Indonesia gitu ya. Sisanya mungkin kaum Islam yang seperti saya, yang putihan lah, yang mutih gitu loh, pengen bisa menjalankan agama Islam itu sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala beserta para nabi terdahulu gitu. Jadi orang kalau tidak suka dengan Quran dan hadis itu perlu dipertanyakan. Kalau memang dia bukan orang Islam, ya. Tapi kalau orang Islam itu dipertanyakan. Kamu agama kenapa? Karena di KTP tertulis Islam. Kalau ditanya kamu agamanya apa? Oh saya Islam loh. Tapi kok tidak suka dengan bacaan Quran atau hadis kepiye kono loh? Itu gimana sih? Karena gini kali ya. Kalau dari segi kemasan visual mungkin itu nggak mengengage, tidak menarik bagi penonton TV di Indonesia. Iya, masa iya gambarnya cuma orang putar-putar keliling Ka'bah, orang lari-lari Safa Marwah 7 kali, orang datang hilir berganti ngeliatin orang sholat tuh ngapain lah kata orang gitu loh. Apalagi bukan sholat waktu kita, waktu Mekah, waktu Saudi gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah besar sebenarnya. Bener loh, ini adalah masalah besar yang kita nggak bisa anggap main-main. Ya, ini masalah besar teman-teman, bukan masalah kecil, masalah besar. Ya, kenapa? Masa bilang masalah besar. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai bukti petunjuk nyata bagi seluruh umat manusia. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Orang pada berlomba-lomba pengen menghatamkan Quran, orang berlomba-lomba pengen memuliakan Al-Quran, orang pengen dengar tilawatil Quran gitu ya, kok malah diganggu. Nah ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu teman-teman ya, kalau dari analisa sudut pandang yang lain ya, karena merasa kayak ya nggak perlu aja gitu ya, seperti itu ya, lagi-lagi ke arah pandangan dan juga ke arah rasa innocent, nggak rasa bersalah, rasa guilty, bahwa dia tuh merasa ini tertabok, tertampar gitu loh, karena belum menjalankan agama Islam ini dengan benar, belum menjalankan agama Islam ini dengan kafah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kan punya firman udkhulu fis-silmi kafah gitu. Berislamlah kamu dengan kafah, seutuhnya, dengan seserius mungkin, dengan tidak bermain-main, dengan apa? Dengan maksimal, dengan all out gitu loh. Itu pengertian kafah itu seperti itu. Ya. Makanya mumpung ini bulan Ramadan, permuliakanlah Al-Quran, bermesraanlah dengan Al-Quran, minimal mendengarnya aja dulu. Jangan kalau nggak bukan masalah ini memang betul masalah selera. Ada memang yang suka dengan tayangan kayak gitu, ada juga yang suka. Tapi rugi loh kalau di bulan Ramadan melewatkan bacaan Al-Quran itu. Kita dengarnya aja dapat pahala, apalagi kita membacanya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.